Kemarin saya memposting salah satu video yang dimana menampilkan Abuya Mama Gufron yang dimana Mama Gufron ini dikawal ketat oleh Banser NU. Pasti ceramahnya itu atau pengajiannya untuk orang-orang NU. Saya tergelitik dengan satu komentar, yang dimana komentar ini memberikan respon terhadap caption yang saya tulis di situ. Captionnya saya terangkan bahwa saking keramatnya wali Majedub atau wali stres Mama Gufron sampai dikawal ketat oleh Banser NU. Saya juga memberikan penegasan di situ bahwa Mama Gufron ini hanya ada di faham agama NU. Perhatikan baik-baik teman-teman. Saya menyebut agama NU karena memang NU sudah jadi agama, tidak NU neraka. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Ada kiai yang menyatakan seperti itu dan belum diklarifikasi sampai video ini dibuat. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini teman-teman, orang ini berkomentar, ya kita baca komentarnya agar kalian sama-sama tahu. Kapan Gufron ngaku NU? Raimu wong Jember lek nyocot ojo ngawur. Tuh, bahasanya seperti itu teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama yang dia dapatkan seperti ini. Atau mental yang dia dapatkan mungkin seperti ini. Karena orang yang membenci Harry Pras sudah pasti mereka ini kalau bukan Mukibin Habib, ya Mukibin orang-orang halu stres seperti Mama Gufron. Pasti itu sudah. Dan perlu kalian garis bawahi, kemarin ketika saya membahas hal ini, ada satu fakta yang sangat menarik, yang dimana ternyata Mama Gufron, Anda yang kemarin tidak mau mengakui bahwa Gufron bagian dari NU, di sini ada satu artikel yang memuat berita bahwa Mama Gufron sebagai salah satu penasihat di Ormas NU. Salah satu penasihat. Kita bacakan agar melek teman-teman. Ini dipublik pada 26 Juni 2024. Abuya Mama Gufron viral bisa bahasa semut, PCNU Surabaya buka suara. Abuya Mama Gufron Al-Bantani yang ngaku bisa bahasa semut hingga jin viral. Dia disebut-sebut sebagai mustasyar di Majelis Wilayah Cabang MWC NU Semampir, Surabaya. Ketua PCNU Surabaya Mas Duki Toha membenarkan bahwa Abuya Mama Gufron memang merupakan salah satu mustasyar atau Dewan Penasehat di MWCNU. Ada beritanya dan diakui, ya, orang seperti Mama Gufron menjadi penasehat di organisasi NU. Jadi jelas alasan Banser kenapa dia sampai mengawal Mama Gufron dengan begitu ketat, karena dia Dewan Penasehat di NU. Bayangkan teman-teman, orang gila seperti Mama Gufron dipercaya sebagai Dewan Penasehat di NU. Ya jelas, karena di Indonesia ajaran daripada Sufi, ya teman-teman, membenarkan adanya orang-orang stres jadi wali. Orang-orang seperti Gufron keramat. Sudah menjamur di Indonesia ini ajaran berkeramat sehingga merusak mental, otak, dan akidah anak bangsa kita. Saksikan kalian di Mekah Madinah di sana. Gak ada. Doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin stres, doktrin-doktrin gila seperti ini tidak ada di Mekah Madinah. Karena apa? Di situ sangat jauh dari amaliyah atau keyakinan takhayul bid'ah dan khurafat. Tidak seperti di Indonesia, yang dimana dulunya sudah terdoktrin dengan kisah-kisah Semar, terdoktrin sudah dengan kisah-kisah Angling Dharma, kisah Mak Lampir, kisah Wali Songo yang bisa jalan di atas air, bertapa di sungai. Sudah terdoktrin dengan hal-hal seperti itu, sehingga apa? Banyak anak bangsa ketika melihat hal seperti ini didoktrin langsung oleh orang-orang yang mereka anggap kiai, mereka anggap ustadz, mereka anggap Gus Habib, dengan adanya orang-orang aneh nyeleneh yang memiliki derajat di sisi Allah. Majedub. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja mar'a فاجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan orang-orang yang mengajak berpikir waras akan dimusuhi oleh mereka dengan narasi-narasi konyol seperti tadi. Bukan cuma satu, teman-teman. Ini saya baca di kolom komentar karena bersifat publik. Belum lagi yang di DM Instagram saya. Di DM Instagram saya jauh lebih rusak daripada ini. Jauh. Ya, ajaran apa ini? Ajaran apa? Apalagi kemarin ketika saya membahas tentang hama. Orang-orang yang taklid buta terhadap hama dan menganggap pejuang sangat-sangat getol memusuhi saya sampai-sampai mengkafirkan saya. Sedangkan hamanya sendiri mengislamkan yang kafir. Khomeini dirahmati Allah. Iran negara Islam. Hasan Nasrul Syaiton atau Hizbus Syaiton dikatakan mujahid dan matinya syahid. Kerusakan demi kerusakan muncul, teman-teman. Karena apa? Syiah. Lagi-lagi kembali pada Syiah. Kalau kalian ingin meneliti sejarah tentang berdirinya Syiah, jelas ada Yahudi di sana, yaitu Abdullah bin Saba, dan satu lagi yaitu Abu Lu'lu'ah. Yang dimana Abdullah bin Saba dengan Abu Lu'lu'ah ini memiliki visi misi bersama untuk menciptakan perpecahan di dalam Islam, sehingga apa? Muncullah faham yang disebut dengan Syiah. Syiah ini adalah bentukan Yahudi dan Majusi, teman-teman. Dan ketika Majusi dan Yahudi ini berkolaborasi membuat faham Syiah Aswaja Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya? Sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim, sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang terus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Perhatikan mereka. Yang pertama, sama-sama mengagungkan Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Merias-rias kuburan, memuja-muji kuburan, meminta-minta di kuburan, merangkak di kuburan. Apalagi kesamaan mereka banyak kesamaannya, ya. Banyak. Akidahnya sama. Bahkan kemarin ada pemuda yang datang dari Al-Azhar, dia bikin petisi, lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, katanya. Karena apa? Wahabi itu mujassimah, Wahabi itu begini, begitu, jumud dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Syiah fleksibel dia, teman-teman. Karena apa? Fahamnya sama. Filsafat. Kemiripannya membludak. Kemiripan antara Sufi dengan Syiah membludak. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Salafi yang dituduh-tuduh Wahabi ini, jauh. Sangat-sangat jauh. Sehingga apa? Kalau kita berbicara masalah perbedaan akidah, itulah yang sangat mencolok antara Salafi dengan Sufi, apalagi dengan Syiah. Tapi kalau Sufi dengan Syiah, ini banyak sekali kemiripannya, teman-teman. Jadi kalau kita kembali lagi pada pembahasan Mama Gufron, ya Mama Gufron ini sudah jelas-jelas ya teman-teman, fahamnya. Ini yang diributkan seluruh Indonesia, Asia dan dunia, Makoli. Ini kitabnya. Ya, tentang tasawuf ini. Ini di sini tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu kedokteran dan filsafah lain. Ancur-ancuran. Kita mulia bukan dengan formasi ini dan itu. Kita mulia bukan dengan formasi ini dan itu. Kita mulia dengan keluasan ilmu, mulia dengan Islam. Kalau ada slogan baru, mulia dengan Islam, maka tanyakan dulu Islam yang mana. Apakah Islam seperti Mama Gufron, atau Islam seperti Syiah, seperti LDII atau Ahmadiyah, atau seperti apa? Silahkan dipikir dan tanyakan kepada mereka yang punya slogan mulia dengan Islam. Perhatikan,
Islam pecah menjadi 73 golongan dan setiap golongan akan merasa benar sendiri, tetapi yang benar-benar lurus, benar-benar hak hanya satu. Silakan dipikir mana yang satu itu.